Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurudia, NIM 186-372. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah disampaikan pada kuliah kimia dasar 2. Yang pertama yaitu kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan pH dari larutannya atau garamnya. Apabila suatu senyawa dilarutkan ke dalam air, maka senyawa akan mengalami proses pelarutan. Nah, ketika sudah terlarut, maka senyawa ini akan memiliki sifat asam, basa, maupun netral. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui seberapa kuat sifat asam atau basa, yaitu dapat dilihat dari kemampuan masing-masing senyawa dalam mendonorkan protonnya atau H+. Semakin suka senyawa tersebut mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi kekuatan asam atau basa, yaitu adalah pelarut yang digunakan, selanjutnya suhu yang digunakan, dan struktur molekulnya. Selanjutnya, kekuatan asam dari suatu senyawa terbagi menjadi 3, yaitu non-metal hibrida, oksoasid, dan ion metal hibridisasi. Kemudian nantinya kita juga akan membahas senyawa oksida. Yang pertama yaitu non-metal hibrida. Senyawa hibrida merupakan senyawa biner yang tersusun dari atom hidrogen dengan unsur lain, yaitu unsur non-logam. Kekuatan suatu atom dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama elektronegativitas dari non-logam pusat, dan yang kedua yaitu kekuatan ikatan antara non-logam dengan atom hidrogen. Yang pertama yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat. Dalam tabel periodik ada golongan 6A sampai 7A dari atas, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kekuatan ikatan akan semakin berkurang karena adanya penambahan rantai atau rantainya akan semakin panjang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya akan semakin meningkat. Peningkatan elektronegativitas akan meningkatkan keasaman karena elektronegativitas yang tinggi mampu menarik awan elektron yang ada pada atom hidrogen, sehingga senyawa ini memiliki kepolaran yang lebih besar. Semakin mudah membentuk, maka H+ akan makin mudah dilepas. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuatan ikatan antara non-logam dengan H. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ikatannya akan lebih panjang dan lemah. Sehingga dalam golongan 7A, HF merupakan asam lemah. Kemudian makin ke bawah, yaitu HCl, HBr, dan HI, merupakan asam yang kuat. Karena semakin ke bawah dalam satu golongan, maka ikatannya akan berkurang. Karena semakin mudah untuk melepas atom hidrogen. Selanjutnya yaitu oksoasid. Senyawa oksoasid merupakan senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur non-logam lain. Semua oksoasid, atom hidrogennya akan berikatan dengan atom O, dan panjang ikatannya tidak akan menentukan keasaman atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kekuatan asam oksoasid yaitu pertama elektronegativitas atom pusat atau non-logam, yang kedua yaitu banyaknya atom oksigen yang mengelilingi atom pusat, yaitu non-logam. Yang pertama, senyawa oksoasid dengan jumlah oksigen atau unsur oksigen yang sama, kekuatan asam akan meningkat dengan seiring peningkatan elektronegativitas non-metal. Semakin meningkat elektronegativitasnya, maka ikatan
OH akan semakin polar dan lebih mudah untuk kehilangan H+. Contohnya terjadi pada hypohalous acid. Dapat dilihat di slide. Senyawa senyawa I akan lebih kecil dari Br dan Cl karena elektronegativitasnya semakin meningkat sehingga akan cenderung untuk menarik atom hidrogen atau semakin besar tarikan awan elektronnya. Sehingga keasamannya akan meningkat dan H+ akan mudah dilepas. Selanjutnya yang kedua yaitu banyaknya atom oksigen yang mengelilingi non-logam pusat. Peristiwa ini terjadi pada oksidasi dengan jumlah atom oksigen yang berbeda. Kekuatan keasaman meningkat seiring bertambahnya atom oksigen pada non-logam pusat. Akibatnya akan semakin besar pergeseran awan elektron sehingga akan mudah melepaskan H+ atau proton. Contohnya yaitu pada HOCl dengan HOClO3. Pada HOCl, elektronegativitas O yang tinggi akan menyebabkan keduanya menarik awan elektron yang ada pada atom H, sehingga mereka akan semakin polar dengan ditandai adanya parsial positif dan parsial negatif. Dan untuk HOCl3, jumlah atom O yang terikat lebih banyak, maka tarikan awan elektron akan semakin besar dan mengarah ke O yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ion logam terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang terlarut dalam air dapat bersifat asam karena memiliki kemampuan mentransfer proton kepada molekul air. Contohnya yaitu metal nitrat atau rumusnya ini rumus umum yaitu NO3 reaksinya dapat dilihat di sini. Metal ini akan mengalami ionisasi dari Mn menjadi Mn+ dan NO3 menjadi NO3-. Selanjutnya pelarutnya ini adalah air, senyawanya adalah padatan. Kemudian yang ketiga ini tahap ketiga, Mn+ nantinya akan mengalami hidrasi atau peningkatan dengan molekul air sebanyak X. Karena ini hanya rumus umum, jadi kita rumuskan sebagai X. Karena muatan yang tinggi dari logam, maka ion logam akan menarik awan elektron dari ikatan O dengan hidrogen pada molekul air, sehingga akan terjadi peristiwa tarikan dari molekul yang telah berikatan. Jadi, seumpama ini Mn, nah Mn ini akan menarik ikatan OH dari molekul air yang ada satu protonnya yang nantinya akan dilepas, sehingga produk yang dihasilkan adalah M metal H2O X-1 OH pangkat N-1. Jadi awalnya H2O ini akan melepas satu proton yang diberikan kepada H2O yang ada di H3O+. Sini. Kemudian contoh dari ion logam terhidrasi ini adalah aluminium sulfat. Reaksinya dapat dilihat pada slide.
dengan tahapan yang sama seperti yang di atas ini. Jadi ini rumus umumnya metalnya diganti dengan Al atau aluminium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai oksidasi asam basa dan amfoter. Yang di sini ada oksida. Kita akan mempelajari tentang senyawa oksida. Senyawa oksida merupakan suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut terdapat satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida ini diklasifikasikan ke dalam 3 sifat, yaitu asam, basa, dan amfoter. Nah, jadi kesimpulannya dari awal hingga saat ini, kesenyawaan yang kita pelajari sifat asam basanya ada 4, yaitu metal hidrida, kemudian ada oksoasid, ion logam terhidrasi, dan oksida. Nah, kita masuk ke dalam oksida asam. Karena tadi oksida dibedakan menjadi 3 sifat, yaitu asam, basa, dan amfoter. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu oksida asam. Oksida asam merupakan oksidasi yang akan bereaksi dengan air dan membentuk asam. Contohnya dapat dilihat di slide, yaitu CO2 ketika direaksikan dengan H2O akan membentuk produk H2CO3. Selanjutnya ada SO3 ketika direaksikan dengan H2O maka membentuk produk H2CO3. Nah, itu merupakan contoh oksida asam karena ketika bereaksi dengan molekul air ini dia akan membentuk senyawa asam. Jadi ada asam yang merupakan golongan oksida. Selanjutnya, oksida yang bukan logam memiliki jumlah unsur yang paling tinggi dengan sifat asam. Contohnya ada N2O5, SO3, Cl2O7. Lalu oksida yang bukan logam memiliki jumlah unsur yang rendah. Contohnya ada CO dan NO yang tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Selanjutnya yaitu oksidasi basa. Oksidasi basa. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya basa. Oksidasi basa merupakan oksidasi yang akan bereaksi dengan air dan akan membentuk basa. Semua oksidasi logam oksidasi basa ini terjadi pada semua oksidasi logam alkali tanah dan alkali kecuali BO. Oksidasi logam basa bereaksi dengan air untuk membentuk logam hidroksida. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu Na2O. Ketika direaksikan dengan H2O, maka akan membentuk 2 NaOH. Nah, ini merupakan logam hidroksida. Selanjutnya, yang BaO, ketika direaksikan dengan H2O, maka didapatkan produk berupa BaOH2, yang merupakan ini juga logam hidroksida. Selanjutnya, tidak ada oksida dari golongan non-logam yang memiliki sifat basa. Jadi, hingga saat ini belum ditemukan. Selanjutnya yaitu oksidasi amfoter. Mohon maaf, ini juga ada kesalahan penulisan. Seharusnya amfoter. Oksida amfoter merupakan oksida yang mampu bertindak sebagai asam atau basa dalam suatu reaksi sehingga akan dihasilkan garam dalam air.
Contohnya yaitu berilium oksida dan beberapa oksida logam, yaitu contohnya Al2O3 yang pada golongan 3A dan 4A bersifat amfoter. Sifat amfoter dari suatu senyawa bergantung pada senyawa yang diajak bereaksi. Contohnya pada senyawa Al2O3 ketika direaksikan dengan HCl, di mana dapat kita ketahui HCl merupakan asam kuat, jadi Al2O3 akan bertindak sebagai basa dan menghasilkan garam dan air. Jadi pada Al2O3 dia akan bersifat basa ketika bereaksi dengan HCl karena HCl merupakan asam kuat. Selanjutnya ada lagi jika Al2O3 direaksikan dengan NaOH, maka Al2O3 ini akan bersifat asam. Karena dapat diketahui bahwa NaOH merupakan golongan basa. Jadi Al2O3 ini merupakan salah satu persenyawaan yang mampu bersifat amfoter. Selanjutnya yaitu sifat asam basa dari larutan garam. Garam merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Contohnya ini ada Cl dengan NaOH, di mana Cl ini asam, NaOH ini basa, akan membentuk produk menjadi NaCl dan H2O. Nah, Cl ini garam dan H2O ini berupa air. Ini ada contoh lagi pada HCN dengan KOH membentuk KCN plus H2O. Nah, karena garam mengandung 2 ion, maka pH larutannya akan berpotensi dipengaruhi oleh kation atau anion dan bisa jadi keduanya. Kemudian larutan garam juga dapat bersifat netral, asam, ataupun basa tergantung pada sifat asam basa dari kation dan anion penyusunnya. Jadi kation dan anion di sini sangat berpengaruh dalam mensifati larutan menjadi asam basa maupun netral. Selanjutnya yaitu klasifikasi garam. Dibagi menjadi 5, yaitu pertama garam yang memberikan sifat netral, yaitu terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Selanjutnya ada garam yang menghasilkan larutan asam yang komposisinya terdiri dari asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga yaitu garam yang menghasilkan larutan basa, komposisinya terdiri dari asam lemah dengan basa kuat. Yang keempat ada garam kation asam lemah dan anion basa lemah yang komposisinya terdiri dari asam lemah dengan basa lemah. Dan yang terakhir adalah garam dari anion amfiprotik, di mana komposisinya itu dari asam poliprotik dengan basa kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan buffer. Nah, buffer merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH secara drastis dengan adanya penambahan sejumlah asam maupun basa atau asam lemah dengan konjugatnya dan basa lemah dengan konjugatnya. Buffer ini sangat penting dalam kehidupan karena banyak dari sistem kimia ataupun biologi yang sangat sensitif terhadap perubahan pH, contohnya pada darah kita. Darah manusia itu normalnya punya rentan pH antara 7,35 hingga 7,4
14,42. Nah, jika pH darah berubah menjadi 7 ataupun 8, maka akan berakibat fatal hingga kematian. Jadi, buffer ini sangatlah penting karena dapat mempertahankan atau menyeimbangkan larutan atau pH. Selanjutnya, buffer dapat bekerja karena buffer tersusun atas asam dan basa di dalam komponennya. Maka asam dan basa pada buffer akan bereaksi dengan asam atau basa yang kita tambahkan. Kemudian asam dan basa pada buffer tidak boleh saling menetralkan atau tidak boleh bereaksi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, selanjutnya yaitu dua tipe larutan buffer. Yang pertama ada buffer yang bersifat asam, yang komposisinya terdiri atas asam lemah dengan basa konjugatnya. Yang kedua ada buffer yang bersifat basa yang komposisinya dari basa lemah dengan asam konjugatnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu buffer yang bersifat asam. Contohnya yaitu CH3COOH ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan produk berupa H3O dengan ion asetat atau CH3COO-. Jadi komposisi buffer ini adalah asam asetat atau CH3COOH dan ion asetat atau CH3COO- yang berasal dari garam CH3COONA. Jadi ini berasal dari garam CH3COONA. Garam CH3COONA jika direaksikan dengan air akan terurai menjadi ion CH3COO- plus Na+, sehingga dapat digunakan menjadi ion asetat ini. Selanjutnya yaitu buffer yang bersifat basa. Contohnya yaitu NH3 ketika direaksikan dengan H2O maka produknya yaitu H- dan NH4+. Dan ion NH4+ ini berasal dari garam NH4Cl. Selanjutnya ini disajikan beberapa contoh komposisi buffer yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama ada CH3COOH dengan CH3CONA seperti reaksi di atas yang tadi. Kemudian ada H3PO4 dengan KH2PO4, ada H2C2O4 dengan Na2C2O4, lalu ada H2CO3 dengan NaHCO3. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana cara kerja buffer. Yang pertama yaitu buffer asam. Di sini disajikan contoh buffer yaitu CH3COOH atau asam asetat direaksikan dengan air, maka dihasilkan produk berupa H3O plus dengan ion asetat. Nah, asam asetat ini merupakan asam lemah sehingga arah kesetimbangannya akan mengarah ke kiri, ke sini atau ke reaktan. Karena kesetimbangannya lebih ke arah reaktan, artinya hanya terbentuk sedikit produk ion asetat. Nah, sehingga perlu dilakukan penambahan ion dari luar agar seimbang komposisinya atau hasilnya.
Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan ion dari luar, yaitu dari CH3COONA atau dari garam CH3COONA yang nantinya akan terurai menjadi ion asetat dengan Na+. Sehingga ion asetat ini dapat menutupi kekurangan dari ion asetat di sini. Sehingga buffer ini akan tersusun dari senyawa-senyawa penting, yaitu yang pertama ada asam asetat yang tidak mengalami ionisasi. Ini selanjutnya ada ion asetat yang berasal dari sodium asetat atau ini, kemudian ada sejumlah ion H+ di sini. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebab dari terbentuknya buffer asam. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana cara kerja buffer jika kita tambahkan asam ataupun basa. Gambarannya dapat dilihat di sini, bulat-bulat ini. Nah, ini merupakan keadaan normal atau setimbang. Dapat dilihat bahwa asam di sini ada 4 dan aminnya ada 4 juga atau ionnya ada 4 juga. Nah, ketika suatu buffer ditambahkan dengan asam ini atau H+, maka jumlah konjugat akan berkurang. Konjugat ini amin atau di sini yang segitiga ini. Nah, ini dari 4 menjadi 3. Dia akan berkurang dan asamnya akan bertambah. Kenapa? Karena saat penambahan asam ini, asam atau H+ akan dinetralkan dengan basa yang ada pada buffer. Dinetralkan dengan ini. Nah, makanya berkurang. Lalu saat kita umpamakan, ini adalah ion asetat. Kemudian ini adalah asam asetat. Nah, kemudian saat ion asetat ini bereaksi dengan H+, maka akan terbentuk CH3COOH atau asam asetat. Sehingga jumlah ion asetat akan berkurang dan konsentrasi asetat atau asam asetat akan bertambah. Selanjutnya, bagaimana jika ketambahan basa atau H-? Nah, apabila buffer diberikan sejumlah basa, maka konjugat atau amin ini akan semakin bertambah seiring penambahan OH-. Bisa dilihat di sini asamnya berkurang dan konjugatnya bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena dalam suatu buffer, ketika ada suatu basa yang masuk, maka akan dinetralkan oleh asam. Dalam reaksi ini, dalam gambaran ini merupakan asam asetat atau yang kuning ini. Ketika terjadi reaksi tersebut, maka ion asetat akan bertambah karena mengikat OH- dan asam asetat akan berkurang karena telah digunakan untuk menetralisir basa yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu buffer basah. Buffer basah ya. Nah, reaksinya kita punya di sini contoh buffer basah yaitu NH3 kita reaksikan dengan H2O, maka dihasilkan produk berupa OH- dengan NH4+. Amonia ini atau NH3 ini merupakan basa lemah, sehingga kesetimbangan akan lebih mengarah ke kiri, makanya ini panahnya lebih panjang ke kiri atau kelihatan. Artinya ion amonium atau NH4+ ini memiliki derajat ionisasi yang sangat rendah sehingga jumlahnya akan sedikit. Akibatnya perlu dilakukan penambahan ion dari luar atau amonium klorida. Ini
Jadi penambahannya dari garam amonium klorida yang nantinya akan terurai menjadi ion amonium dengan Cl-. Jadi komposisi dalam satu buffer basa ini ada basa lemah atau amonia, kemudian ada ion amonium dari garam amonium klorida dan sejumlah OH- yang menyebabkan buffer ini bersifat basa. Nah, kemudian bagaimana jika buffer tersebut ditambah asam atau basa? Penjelasannya sama seperti sebelumnya yang asam. Namun ada sedikit kebalikan. Di sini OH-, di sini H3O-. Dapat dipelajari lebih lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara buffer basa mempertahankan pH-nya. Jadi saat penambahan H+, maka ion H+ atau asam akan dinetralkan dengan cara bereaksi dengan amonia. Sehingga NH3 atau amonia konsentrasinya akan turun dan ion amonium akan naik, sehingga ada kemungkinan pH buffer akan turun sedikit namun tidak drastis. Selanjutnya ketika ditambahkan dengan basa kuat atau ini OH- ini ya. Nah, maka akan dinetralkan dengan bereaksi dengan ion amonium atau NH4+. Akibatnya, karena OH- telah dinetralkan dengan H+, maka pH dari larutan buffer tidak akan meningkat drastis. Selanjutnya yaitu kapasitas buffer. Kapasitas buffer merupakan kemampuan buffer untuk menjaga pH-nya ketika asam atau basa kuat ditambahkan. pH buffer tidak ada korelasinya dengan kapasitas buffer. Akan tetapi, kapasitas buffer dipengaruhi oleh asam dan basa penyusunnya. Ada dua jenis konsentrasi, yaitu absolute konsentrasi dan relatif konsentrasi. Yang pertama yaitu absolute concentration. Jadi semakin tinggi konsentrasi penyusun buffer, maka kapasitasnya akan semakin tinggi pula. Contohnya di sini ada buffer A dan buffer B. Dapat dilihat ini komposisinya. Buffer A 1 molar asam asetat dengan 1 molar ion asetat yang dilarutkan dalam 1 liter dan pH-nya yaitu 4,74. Yang B yaitu buffer B yaitu 0,1 molar asam asetat dengan 0,1 molar ion asetat dilarutkan dalam 1 liter dengan pH 4,74. Nah, di sini perbedaannya hanya pada konsentrasinya. Yang buffer A ini 1 molar, yang buffer B keduanya sama-sama 0,1 molar. Nah, jika dibandingkan, konsentrasi buffer 1 lebih besar dari buffer 2, sehingga buffer 1 memiliki kapasitas yang lebih tinggi karena konsentrasinya lebih besar. Selanjutnya yaitu relative concentration. Semakin dekat komponen penyusun, maka semakin besar pula kapasitasnya. Contohnya di sini, sebentar. Jadi dipengaruhi oleh asam atau basa penyusun buffer, atau semakin sama konsentrasi suatu asam atau basa, maka kapasitasnya akan semakin besar pula. Nantinya kita akan melihat dari rasio perubahannya. Kita bandingkan juga.
Nah, di sini ada dua contoh yaitu buffer A dengan buffer B. Buffer A ini komposisinya yaitu 1 molar asam dengan 1 molar konjugatnya, dan ini ada 0,010 mol OH- dilarutkan dalam 1 liter dan perubahannya hanya 2%. Kemudian yang buffer B ini komposisinya ada 0,250 asam dan 1,750 konjugat ditambahkan 0,010 mol OH- dilarutkan dalam 1 liter dan perubahannya lebih besar yaitu 4,7%. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dalam relative concentration semakin besar komponen penyusun maka semakin besar kapasitasnya dan perubahan rasionya akan semakin kecil. Nah, ini kita lihat konsentrasi di sini dan di sini ini sama. Maka diartikan sebagai dekat komponen penyusunnya. Komponen penyusun asam dengan konjugatnya. Sedangkan di sini kita lihat konsentrasinya sangatlah drastis antara asam dengan konjugatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa buffer A mempunyai kapasitas lebih besar daripada buffer B. Selanjutnya yaitu range buffer atau rentang buffer. Range buffer merupakan batasan pH untuk dapat bekerja secara efektif atau optimal. Range buffer berkaitan erat dengan konsentrasi penyusun buffer. Apabila rasio asam atau basa jauh dari angka 1, maka buffer tersebut dinilai kurang efektif, sehingga kapasitasnya akan rendah. Jadi, buffer yang efektif itu jika rentan pH-nya kurang lebih dari 1, atau selisihnya kurang lebih dari 1. Plus minus 1, begitu. Nah, selanjutnya ini yaitu cara preparasi buffer atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan buffer. Yang pertama yaitu ada pemilihan asam dengan basa konjugatnya. Jadi tentukan Anda ingin membuat buffer dengan pH berapa. Kemudian pilih senyawa yang pKa-nya mendekati pH yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan rasio perbandingan asam dengan basanya. Hal ini dapat ditentukan dari persamaan Henderson dan Hasselbalch. Yang ketiga, menentukan konsentrasi buffer yang harus dicampur dan hitung juga campurannya. Pada laboratorium biasanya umumnya menggunakan konsentrasi 0,05 molar hingga 0,5 molar. Lalu yang terakhir yaitu untuk mencampurkannya haruslah bertahap atau sedikit demi sedikit, step by step, dan ukur pH-nya dengan pH meter. Karena takutnya akan kelewatan begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan di mana kedua reaktan dan produk memiliki konsentrasi yang tidak mempunyai kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Nah, di sini ada QSP. Di sini dicontohkan pada reaksi PbF2 bereaksi menghasilkan Pb2+ terurai menjadi Pb2+ plus 2F-. Pada keadaan setimbang, di sini kita mencari QSP-nya ya. Jadi langsung saja
IC sama dengan PP2 plus kali konsentrasi F min pangkat 2, kemudian dibagi PbF2. Selanjutnya, PbF2 di sini kita pindahkan ke depan dan sama dengan PB2 plus kali F min 2. Selanjutnya kita akan dapatkan KSP-nya, yaitu KSP-nya yaitu PB2 plus kali F min 2. Nah, ketika larutan sudah jenuh, maka nilai KSP akan sama dengan KSP akan sama dengan KSP. Selanjutnya, KSP. KSP atau konstanta kelarutan produk ini dicontohkan dalam kondisi jenuh. Ada reaksi pelarutan di sini AgCl terlarut menjadi Ag+ atau terurai menjadi Ag+ plus Cl-. Konstanta kesetimbangannya yaitu ini Ag+ kali Cl-. Selanjutnya kita belajar mengenai penentuan KSP. Di sini disediakan contoh juga, contoh soal. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan ya dalam menentukan KSP yaitu larutannya harus jenuh. Ini contoh soalnya yaitu 1 liter larutan jenuh pada suhu 25 derajat Celcius mengandung CaC2O4 atau kalsium oksalat, kemudian dikeringkan sehingga tersisa residu 0,0061 gram. Pertanyaannya, berapa KSP-nya? Dengan diketahui berat molekul kalsium oksalatnya yaitu 128 gram per mol. Jawab, kita cari molnya dulu. Mol dari kalsium oksalat ini yaitu 0,061 gram. Dari residunya itu dibagi 128 gram per mol dari berat molekul kalsium oksalat ini. Dan setelah dihitung didapatkan hasil 4,8 kali 10 pangkat min 5 mol. Selanjutnya kita cari molar dari kalsium oksalat ini. Yaitu kita hitung dari hasil mol ini kita bagi dengan 1 liter. Didapatkan hasil 4,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, selanjutnya kita buat timbangannya begini. Dapat dilihat ini ketika reaksi mula-mula, lalu ini ketika bereaksi, dan ini sisanya atau hasilnya. Nah, dari sini kita dapat menentukan KSP-nya. Kita tentukan dulu KSP-nya, yaitu Ca2 kali C2O4 2 min. Nah, kita hitung, kita masukkan perhitungan ini, jadi Ca2 ini ada 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan ini C2O4 2 minus, yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 5 dihitung, kalikan menghasilkan hasil ini 2,3 kali 10 pangkat min 9. Selanjutnya yaitu perbandingan KSP dengan KSP. Jika KSP-nya lebih besar dari KSP, maka larutan tersebut dapat dikatakan lewat jenuh. Ketika KSP-nya sama dengan KSP, maka larutan tersebut dikatakan jenuh. Dan ketika KSP-nya kurang dari KSP, maka
dapat dikatakan larutan tersebut tidak jenuh. Di sini disediakan contoh dalam reaksi AgCl terurai menjadi Ag plus Cl minus, maka GSP-nya yaitu Ag plus kali Cl minus. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa jika lewat jenuh, maka GSP akan lebih besar dari KSP. Sehingga dituliskan seperti ini. Untuk yang jenuh dituliskan seperti ini, dan yang tidak jenuh dituliskan seperti ini. Materi yang terakhir yaitu kesetimbangan larutan. Kesetimbangan larutan ion kompleks. Ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Contohnya yaitu Na+ dan CH3COO-. Lalu ion asetat dengan ion natrium. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat yang dimana ion logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berikatan dengan ion logam disebut ligan. Contoh ligan dalam bentuk ion yaitu ada hidroksida, klorida, dan sianida. Ligan juga dapat membentuk molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Selanjutnya, contoh senyawa ion kompleks ini ada CrNH3 pangkat 3 plus, di mana atom pusatnya yaitu ini Cr3 plus, dan berikatan dengan 6 ligan dari NH3. Jadi ini merupakan atom pusat dan ini merupakan ligan. Selanjutnya yaitu pembentukan ion kompleks. Rumus umum suatu garam yaitu MnO3 2, di mana M ini merupakan metal. Ketika dilarutkan dalam air akan membentuk kompleks ion. Karena dilarutkan dalam air, maka air ini akan berperan sebagai ligan yang posisinya mengelilingi ion metal. Nah, reaksinya di sini. Reaksinya dapat dilihat di sini. Ini ketika dilarutkan dalam air, maka ini air ini akan berposisi sebagai ligan yang mengelilingi ion metal ini, M ini. Nah, ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka akan membentuk ligan dengan molekul air. Tetapi jika molekul air diganti dengan molekul lain, maka ikatan molekul air dengan ligan akan digantikan pula. Contohnya ini, kita larutkan ke dalam NH3, maka ini ligannya akan berubah. Jadi NH3 ini akan mengelilingi ini, metal ini. Untuk kesetimbangannya, yaitu ini bisa dilihat yaitu Kc M dengan ligan NH3 4 kali 42 plus ya, dikali H2O pangkat 4 dibagi dengan metal dengan ligan H2O 4 kali pangkat 2 plus dikali dengan NH3 pangkat 4, atau dapat ditulis begini dengan Kf.
Selanjutnya, ion kompleks juga dapat terbentuk dari reaksi antara ion logam yang terhidrasi atau ion logam yang berikatan dengan H2O dengan ligan dalam bentuk molekul yang disimbolkan dengan L. Reaksinya ini ada di bawah ini. Jadi ini merupakan ligannya. Nah, ligannya di sini. Dan kesetimbangannya seperti ini. Kf sama dengan metal atau sebagai atom pusatnya dengan ligan X pangkat ini N plus. Atau N ini sebagai muatan. Jadi, jika diuraikan, M ini logam atau metal yang bertindak sebagai atom pusat, dan L ini adalah ligannya, dan N ini adalah muatannya. Dibagi dengan M atau metal, dengan ligannya H2O, H2O entah berapa kali, karena ini hanya rumus, dengan muatan N plus dikali ligan pangkat X. Jadi semua ion kompleks yang terbentuk itu mengikuti aturan asam basa Lewis. Ion kompleks terdiri dari ion logam, yaitu asam Lewis, atau suatu senyawa yang menerima pasangan elektron dan ligan yang merupakan basa Lewis, atau suatu senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Selanjutnya di sini ada suatu reaksi juga. Nah, ini merupakan reaksi pembentukan MnH3 4 kali pangkat 2+. Nah, dalam reaksi ini terdiri dari 4 tahapan, di mana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap sebanyak 4 kali. NH3 ini akan menggantikan H2O di sini. Karena pergantiannya ada 4 tahapan, sehingga KF-nya juga ada 4 nilai. Karena ada 4 tahapan tersebut ya. Nilai masing-masing KF dalam setiap tahap lebih dari 1. Karena NH3 dapat menggantikan H2O, maka amonia bersifat basa Lewis yang kuat, sehingga mampu menggeser molekul air yang mana memiliki sifat amfoter, yaitu bisa bersifat asam maupun basa, tetapi kekuatan basanya lebih tinggi NH3 sehingga molekul air dapat tergantikan. Jika ditambahkan amonia secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung MnH3 4 kali pangkat 2+, maka hampir semua ion metal 2+ akan membentuk metal NH3 4 kali pangkat 2+. Seperti itu. Nah, logam transisi mempunyai tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya yaitu COCl2 yang mana mempunyai 2 warna, yaitu ada warna pink yang diakibatkan karena CO dengan ligan H2O 6 kali pangkat 12 apabila larutan tersebut tambahkan HCl, maka akan berubah warna menjadi warna biru, yang mana dari pembentukan ion kompleks COCl4 2-. Selanjutnya yang terakhir yaitu ion kompleks dan kelarutan endapan. Jadi adanya ligan dapat meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air jika ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik.
Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.